Bab 1181. Membuat tawaran. Pada saat yang sama, di halaman. Seperti yang dikatakan Raja Gunung Hitam, terobosan Jenderal Fei Hong telah berakhir. Pada saat ini, Jenderal Fei Hong sedang mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia berbagi wawasannya tentang cara menerobos ke alam raja dengan Zhou Yu, kata demi kata. Ini juga merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Zhou Yu. Oleh karena itu, keduanya tidak terburu-buru untuk keluar. Jenderal Fei Hong, sambil mengkonsolidasikan kultivasinya, berkata, "Saya selalu mendengar bahwa para penguasa alam raja dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi secara luar biasa, sehingga mereka dapat memandang rendah para seniman bela diri di bawah alam raja sebagai semut. Tapi sekarang aku mengerti, tidak sepenuhnya seperti itu. Faktanya, perbedaan terbesar antara penguasa alam raja dan prajurit alam suci adalah bahwa pada saat terobosan, sesuatu yang mirip dengan benih kekuatan langit dan bumi, atau lebih tepatnya asal-muasal kekuatan langit dan bumi, lahir di dalam diri penguasa alam raja. Karena menguasai asal-usul kekuatan langit dan bumi, mereka dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan asal-usul kekuatan langit dan bumi dalam tubuh mereka adalah standar mutlak untuk mengukur penguasa alam raja. Dan ada ini juga. Setelah mendengar cerita Jenderal Fei Hong, Zhou Yu juga memperoleh pencerahan. Meski tak terlukiskan, ia merasakan seolah-olah ada perubahan yang terjadi dalam tubuhnya. Kali ini, meskipun tujuannya adalah membantu Jenderal Fei Hong menerobos ke alam raja, dia sendiri juga mendapat banyak manfaat. Tak lama kemudian, kultivasi Jenderal Fei Hong sepenuhnya stabil. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya, setiap gerakan menghasilkan suara gemuruh yang menakutkan Gang Jin. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Selamat, Jenderal Fei Hong." "Oh tidak, lebih tepatnya, seharusnya ucapan selamat, Raja Fei Hong." "Hahaha," Raja Fei Hong tertawa gembira. "Aku berutang segalanya padamu, Tuan Zhou. Tenang saja, jika ada yang kau butuhkan di masa depan, aku pasti akan membantu tanpa ragu." Raja Fei Hong kembali mengucapkan sumpahnya. Pada saat ini, Wang Hongshan bergegas masuk. Di belakangnya, tentu saja, adalah Fan Tianlei, Gu Hongcai, Jin Yidao, dan lainnya. Wang Hongshan mendekati Raja Fei Hong dan berkata dengan gembira, "Fei Hong, apakah kamu benar-benar berhasil?" Raja Fei Hong tertawa dan berkata, "Wakil Presiden Wang, memang benar, Tuan Zhou membantu saya menerobos." Setelah mendengar pengakuan Raja Fei Hong, Wang Hongshan akhirnya merasa tenang. Dia menatap Zhou Yu, matanya penuh rasa terima kasih. "Tuan Zhou, saya sangat berterima kasih kepada Anda." Sementara itu, Fan Tianlei dan orang lain di dekatnya dipenuhi dengan kecemburuan yang hebat. Sebagai sesama wakil presiden, ia memiliki lebih banyak ahli puncak alam Sein di bawahnya dibandingkan dengan Wang Hongshan. Namun tanpa diduga, Wang Hongshan, dengan menganggap Zhou Yu sebagai sekutu yang kuat, membiarkan bawahannya di alam suci melakukan terobosan terlebih dahulu. Dengan cara ini, meskipun dia memiliki lebih banyak ahli puncak alam suci, dia tidak dapat dibandingkan dengan satu ahli alam raja milik Wang Hongshan. Tidak. Keberuntungan semacam ini tidak boleh dimonopoli oleh Wang Hongshan saja. Dengan pemikiran ini, Fan Tianlei segera tersenyum dan mendekati Zhou Yu. "Menteri Zhou, Anda sungguh luar biasa. Anda bisa mencapai prestasi yang mengagumkan. Sebelumnya memang ada kesalahpahaman di antara kita, tapi saya, Fan Tianlei, bersedia menyelesaikannya dengan ketulusan yang sebesar-besarnya. Saya harap Tuan Zhou tidak menyimpan dendam." Menghadapi niat baik proaktif Fan Tianlei, Zhou Yu tetap sangat tenang. "Saya tipe orang yang tidak akan membalas dendam selama orang lain tidak menyinggung saya. Saya tidak menyimpan dendam, saya menyelesaikan semuanya saat itu juga. Wakil Presiden Fan tidak perlu khawatir." Mendengar hal ini dari Zhou Yu, ekspresi canggung langsung muncul di wajah Fan Tianlei. Namun karena sudah berpengalaman, dia segera menertawakannya. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu hitam dari sakunya. Kartu itu bertahtakan berlian, sebuah indikasi jelas akan tingginya nilai kartu tersebut. "Tuan Zhou, ini kartu hitam berlian Kamar Dagang Tianyu. Kamar Dagang Tianyu kami memiliki berbagai kompleks komersial yang tersebar di kota Hu dan ibu kota provinsi Negeri Naga. Dengan kartu ini, Anda dapat berbelanja tanpa batas. Selain itu, jika Anda membutuhkan dana, kartu ini dapat memobilisasi dana 1 miliar. Kartu ini untukmu, berharap untuk menyelesaikan semua ketidaknyamanan kita sebelumnya." Harus dikatakan, Fan Tianlei tentu saja berusaha keras untuk menyenangkan Zhou Yu. Bahkan Wang Hongshan yang berdiri di samping pun memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat kartu ini. Zhou Yu mengamati kartu di tangan Fan Tianlei, sebuah pikiran terlintas di matanya. Dia memang tidak punya dendam mendalam dengan Kamar Dagang Tianyu, dan dia punya banyak musuh dengan paviliun bela diri Hucheng. Jika dia bisa membawa Kamar Dagang Tianyu ke dalam pangkuannya, itu bukan hal yang buruk. Lagi pula, Kamar Dagang Tianyu merupakan kamar dagang papan atas di kota Hu.
Berpikir sampai pada titik ini, Zhou Yu menerima kartu hitam itu tanpa ragu sedikitpun. Kalau begitu, terima kasih, Wakil Presiden Fan, atas kebaikan Anda. Melihat Zhou Yu menerimanya, Fan Tianlei segera menggosok kedua tangannya dengan gembira. Tuan Zhou, masih ada satu hal lagi. Saya ingin tahu apakah Anda juga dapat membantu bawahan saya dengan terobosan kultivasi mereka. Mendengar ini, Wang Hongshan yang ada di dekatnya langsung menjadi tegang. Dia memiliki hubungan yang kompetitif dengan Fan Tianlei. Sekarang Jenderal Fei Hong telah menjadi bagian dari kerajaan raja, dia telah menekan Fan Tianlei. Namun, jika bawahan Fan Tianlei juga muncul sebagai raja bela diri, itu akan sangat merugikannya. Dia tidak bisa mengatakan hal ini terus terang kepada Zhou Yu, jadi dia merasa cemas di dalam hati. Zhou Yu melirik Wang Hongshan, entah sengaja atau tidak sengaja, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja itu tidak masalah. Namun, jumlah pengobatan spiritual yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan cukup banyak, dan dampaknya terhadap pribadi juga besar. Jadi, dalam jangka pendek, saya tidak bisa membantu dengan terobosan lain, tetapi Anda bisa menyiapkan obat spiritualnya, dan setelah saya pulih, saya pasti akan bertindak. Fan Tianlei tentu berharap Zhou Yu akan segera membantunya. Mendengar Zhou Yu mengatakan ini, dia tentu saja sedikit kecewa, tetapi dia tidak punya pilihan, terutama mengingat bagaimana hubungan mereka tidak terjalin dengan baik sebelumnya. Fan Tianlei memaksakan senyum. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Zhou. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bisakah Anda menyusahkan Tuan Zhou untuk membuat daftar apa saja yang saya butuhkan? Tidak masalah. Zhou Yu langsung setuju. Pada saat ini, telepon Wang Hongshan tiba-tiba berdering. Wang Hongshan mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Bab 1182. Hilang. Wang Hongshan berkata dengan hormat. Halo, Ketua. Mendengar Ketua yang menelepon, Fan Tianlei dan yang lainnya langsung menjadi tegang. Suara di telepon itu dalam dan menarik. Saya telah mendengar tentang terobosan Fei Hong. Kamu telah melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Wang Hongshan berkata dengan penuh semangat. Ketua, Anda terlalu baik, ini memang yang seharusnya saya lakukan. Kali ini, sebagian besar berkat bantuan Tuan Zhou Yu. Ketua berkata dengan tenang. Saya pada dasarnya menyadari situasi tersebut. Fan Tianlei ada di sampingmu, kan, berikan teleponnya padanya. Wang Hongshan segera menyerahkan telepon kepada Fan Tianlei. Fan Tianlei segera mengambil telepon dan berkata, Ketua, ini Fan Tianlei. Fan Tianlei, kudengar kau masih berkomplot melawan Zhou Yu. Mendengar ini, Fan Tianlei langsung panik. Ketua, saya tidak perlu mengatakan apapun. Ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, kamu harus segera memperbaiki hubungan dengan Zhou Yu. Kedua, saya telah menunjuk Wang Hongshan sebagai wakil ketua pertama Kamar Dagang Tianyu. Anda harus mengomunikasikan hal ini kepada semua orang. Mulai hari ini, urusan Kamar Dagang akan ditangani oleh Wang Hongshan. Dipahami. Mendengar kata-kata ketua, wajah Wang Hongshan berubah sangat tidak menyenangkan. Dia tahu bahwa kali ini, Wang Hongshan mendapatkan kehormatan ini sepenuhnya karena dia telah menyenangkan Zhou Yu. Dia sangat menyesali satu kesalahan langka ini, semua usahanya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Sekarang dia bahkan ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Ya, Ketua, saya mengerti. Saya akan mengomunikasikannya segera. Setelah menutup telepon, Fan Tianlei menatap Wang Hongshan, dan setelah beberapa perubahan ekspresi, dia memaksakan senyum. Selamat, Wakil Presiden Wang, Ketua telah menunjuk Anda sebagai wakil ketua pertama. Nanti kalau ada apa-apa, silakan pesan saja. Mendengar ini, Wang Hongshan tertawa. Wakil Presiden Fan, tidak ada apa-apa. Kemudian, Wang Hongshan cepat-cepat menatap Zhou Yu. Tuan Zhou, saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan makanan. Ayo kita makan sebentar. Zhou Yu mengangguk dan pergi bersama Wang Hongshan. Setelah makan malam, hari sudah malam. Wang Hongshan mengirim mobil untuk membawa Zhou Yu ke markas besar Wuge. Zhou Yu hendak kembali beristirahat. Saat melewati kantornya, ia melihat lampu masih menyala. Dia berhenti sebentar, mengamati dengan indera ketuhanannya, lalu berbalik dan berjalan menuju kantor. Ketika membuka pintu, dia melihat sosok anggun menatap kosong ke arah jendela. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Feier, sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Mendengar suara Zhou Yu, Zhao Feier segera berbalik dan berkata dengan nada kesal. Sebagai asisten, saya tidak bisa bertemu orang utama sepanjang hari, membuat saya khawatir. Bagaimana Anda bisa membuat saya tidur? Zhou Yu mendengar ini dan tersenyum kecut. Maaf. Banyak sekali yang terjadi akhir-akhir ini. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu.
Zhou Yu mengeluarkan kartu hitam yang diberikan Fan Tianlei padanya. Ngomong-ngomong, ini hadiah untukmu. Melihat kartu hitam di tangan Zhou Yu, Zhao Feier dipenuhi kejutan. Hah, bukankah ini kartu bulu hitam? Bagaimana kamu mendapatkan benda seperti itu? Zhou Yu berhenti sejenak. Kau mengenalinya? Zhao Feier melirik Zhou Yu. Tentu saja, ini kartu hitam terbaik dari kamar dagang Tianyu, konon jumlahnya kurang dari 10. Dengan kartu ini, Anda bisa berbelanja di bisnis manapun di bawah kamar dagang, dan tidak ada batasan. Kartu ini luar biasa. Zhou Yu terkekeh. Asalkan kau mengenalinya, maka itu milikmu. Ekspresi Zhao Feier berubah saat dia menatap Zhou Yu. Kartu ini bernilai setidaknya lebih dari 1 miliar. Kau hanya memberikannya padaku seperti itu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Uang tidaklah penting, yang penting kamu bahagia. Mendengar ini, wajah Zhao Feier penuh dengan kegembiraan, dengan sedikit rona merah di pipinya. Pada saat ini, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Menteri Paviliun Bela Diri Nantangmu dari Yunsu. Dia berhenti sejenak, lalu menjawab panggilannya. Tuan Zhou, ini Nantangmu. Ada insiden di sini, dan saya merasa seseorang mungkin sedang membuat masalah. Saya ingin memberitahu Anda sesegera mungkin. Zhou Yu segera bertanya, Menteri Nan, apa yang terjadi? Itu dengan ketua tim Yun. Dia bilang dia harus pergi ke kota Hu untuk mencarimu. Dia pergi kemarin, tapi tak lama kemudian, dia kehilangan kontak. Awalnya, saya pikir tidak ada sinyal di pesawat, tetapi sampai hari ini, saya masih belum bisa menghubungi ketua tim Yun. Mendengar ini, wajah Zhou Yu membeku, dan dia langsung bertanya. Yun Feifei. Dia datang ke kota Hu. Ya, jawab Nantangmu. Pada saat itu, banyak pikiran terlintas dalam benak Zhou Yu. Beberapa waktu lalu, dia pergi ke Yunzu dan bertemu Yun Feifei. Meskipun mereka belum lama saling mengenal, Yun Feifei pada dasarnya sudah menjadi wanitanya. Awalnya, ketika dia pergi ke kota Hu, dia berpikir untuk membawa Yun Feifei, tetapi dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi rencananya ditunda. Tanpa diduga, dia datang saat dia tidak sadar. Yang lebih tak terduga lagi, Yun Feifei menghilang. Mata Zhou Yu menunjukkan kilatan dingin. Dia telah membuat terlalu banyak musuh di kota Hu akhir-akhir ini, terlalu banyak orang yang ingin berurusan dengannya. Yun Feifei datang ke kota Hu dan menghilang, jelas bahwa itu adalah ulah dari pihak-pihak yang telah dia lawan. Tersangka pertama dan utama adalah keluarga Han. Keluarga Han. Jika terjadi apa-apa pada saudari Yunku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Zhou Yu memancarkan niat membunuh yang dingin. Bab 1183. Ditangkap. Zhou Yu memerintahkan Zhao Feier untuk tetap patuh di dalam kamar. Dia sendiri dengan cepat meninggalkan paviliun bela diri. Setelah meninggalkan paviliun bela diri, Zhou Yu mengeluarkan teleponnya dan menghubungi sebuah nomor. Sementara itu, di kamar dagang Tianyu, Wang Hongshan dan yang lainnya merayakan Fei Hong yang akan menerobos ke alam raja. Pada saat itulah, telepon Wang Hongshan berdering. Wang Hongshan menjawab, dan setelah beberapa kali pertukaran, ekspresinya berubah muram. Tidak masalah. Setelah berbicara, Wang Hongshan menutup telepon. Kemudian, dia menatap Raja Fei Hong di sampingnya. Fei Hong, Tuan Zhou butuh bantuanmu. Raja Fei Hong sedang minum dan segera meletakkan gelasnya, sambil berkata tanpa ragu. Ada apa dengan Tuan Zhou? Apa yang perlu aku lakukan? Begini, Tuan Zhou sedang dalam perjalanan, begitu sampai di sana, lakukan ini. Wang Hongshan menyampaikan instruksi Zhou Yu kepada Raja Fei Hong kata demi kata. Setelah mendengarkan, Raja Fei Hong tidak berkata apa-apa lagi, sosoknya berkedip, dan dia menghilang dari ruangan. Di pinggiran selatan kota Hu, di sebuah rumah pertanian yang terpencil. Rumah pertanian itu telah terbengkalai, dengan reruntuhan dan puing di mana-mana. Di bawah langit malam yang gelap, peternakan itu sunyi senyap, sesekali terdengar teriakan dari hewan tak dikenal, menambah lapisan teror ke peternakan itu. Di dalam salah satu rumah bobrok di pertanian, Yun Feifei diikat ke kursi, dikelilingi oleh lebih dari 10 sosok. Meskipun Yun Feifei sendiri kuat di alam suci, setiap sosok di sekitarnya memancarkan aura yang membuatnya gemetar tak terkendali. Dia sudah merasakannya. 10 orang lebih ini semuanya adalah ahli tingkat alam suci lengkap. Sejumlah ahli alam suci lengkap membuat Yun Feifei merasa tercekik. Dia menekan rasa takutnya dan berteriak dengan marah. Siapakah sebenarnya kamu? Mengapa kau menangkapku? Mendengar pertanyaan Yun Feifei, salah satu dari mereka mencibir dingin. Kami menangkapmu untuk memancing ikan. Begitu ikannya terpancing, kau tentu akan selamat. Yun Feifei, yang cerdas, segera menyadari sesuatu. Apakah kamu mengincar Zhou Yu?
Mereka bermaksud menggunakannya sebagai umpan, dan di seluruh kota Hu, siapa lagi selain Zhou Yu yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Menyadari hal ini, Yun Feifei mulai berjuang mati-matian sambil memarahi dengan marah. Hai orang-orang tercela, lepaskan aku sekarang. Siapa pemimpinmu? Aku ingin melihatnya. Biarkan dia keluar. Pada saat itu, seseorang masuk dari luar rumah. Saat masuk, orang ini berkata kepada Yun Feifei. Gadis kecil, berteriaklah lagi, dan aku akan merobek lidahmu. Mendengar suara ini, Yun Feifei mendongak dan langsung tertegun. Dia cepat bereaksi dan berteriak kaget dan marah. Jadi itu kamu, Ku Hong. Orang yang masuk tidak lain adalah Ku Hong, leluhur keluargaku dari kota Kun di negara bagian Yun. Sebelumnya di kota Kun, Ku Hong menentang Zhou Yu di mana-mana, hanya untuk ditekan oleh Jia Tianqi, setelah itu dia menjadi tenang. Orang akan mengira Ku Hong akan berhenti di sana, tetapi tanpa diduga, dia diam-diam tiba di kota Hu dan mengumpulkan begitu banyak ahli. Setelah dikenali oleh Yun Feifei, Ku Hong tertawa dingin. Ya, memang benar orang tua ini. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah Zhou Yu menyebabkan kekacauan besar di kota Kun, membuat keluarga kuku kehilangan gengsi yang terkumpul selama 1 abad, aku akan dengan mudah melepaskannya. Mendengar ini, Yun Feifei berteriak dengan marah. Keluargakulah yang menyebabkan masalah bagi Zhou Yu. Zhou Yu tidak peduli padamu, pernah menyelamatkan keluargakumu. Aku tidak percaya kau tidak menyesal, bahkan berani bertindak gegabah. Jika Zhou Yu tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Mendengar ini, Ku Hong tertawa terbahak-bahak. Tidak mengasihaniku. Kau benar. Jika hanya keluarga kuku yang menentangnya, aku pasti akan berjalan menuju jalan buntu. Namun sekarang, ada terlalu banyak orang yang menginginkannya mati. Sejujurnya, saya agak terkesan bahwa Zhou Yu mampu menyinggung begitu banyak pasukan penting setelah berada di kota Hu kurang dari sebulan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia melompat, kali ini, dia harus mati. Ketika sedang berbicara, terdengar suara di dekatnya bertanya. Tuanku, apakah Anda yakin bisa menggunakannya untuk memancing Zhou Yu ke sini? Dari apa yang kami ketahui, sepertinya tidak ada orang seperti dia di sekitar Zhou Yu. Ku Hong terkekeh. Ini adalah sesuatu yang tidak akan Anda ketahui. Wanita ini belum lama mengenal Zhou Yu, tetapi hubungan mereka sangat dekat. Kemungkinan besar, mereka sudah berhubungan intim. Berdasarkan pemahamanku tentang Zhou Yu, selama dia tahu sesuatu terjadi padanya, dia akan datang dengan cara apapun. Tunggu saja dengan sabar. Mendengar ini, orang itu mengangguk. Kalau begitu, aku lega. Pada saat ini, setelah mendengarkan percakapan antara Ku Hong dan orang lain, Yun Feifei menjadi semakin marah. Ku Hong, kau akan menemui akhir yang buruk. Rencanamu tidak akan pernah berhasil, dan Zhou Yu pasti akan memberimu pelajaran. Sebelum kata-kata Yun Feifei selesai, tamparan. Ku Hong langsung menamparnya. Diam kau, wanita bodoh. Kalau kau tidak masih berguna, aku pasti sudah menghabisimu sejak lama. Wajah cantik Yun Feifei berubah menjadi ungu karena tamparan itu, dan aliran darah merah menetes dari sudut mulutnya. Dia menahan rasa sakitnya, sambil melotot tajam ke arah Ku Hong. Berharap dia bisa menusuknya dengan 1000 anak panah dari tatapannya. Bab 1184. Mengunjungi keluarga Han. Markas besar paviliun bela diri Hucheng. Zhou Yu buru-buru mengumpulkan Lin Yinfei, Jia Guang, dan lainnya. Wajah Lin Yinfei sedingin es saat dia memimpin dan berkata, Menteri, kami telah mengetahui bahwa Nona Yun memang telah tiba di kota Hu. Namun, dia tidak pernah meninggalkan bandara, dan tampaknya dia diam-diam dibawa ke dalam bandara. Kami telah mengirim semua orang untuk menyelidiki. Pak Menteri, jangan khawatir, begitu ada kabar, kami akan segera laporkan. Jia Guang dan yang lainnya mengangguk setuju. Tatapan mata Zhou Yu dingin saat dia berkata dengan suara berat. Kalian semua kembalilah, beritahu aku jika ada berita, aku akan berangkat. Setelah berkata demikian, Zhou Yu hendak pergi. Lin Yinfei buru-buru menghentikan Zhou Yu. Pak Menteri, Bapak mau kemana? Keluarga Han, kata Zhou Yu dingin. Keluarga Han kemungkinan besar adalah pelakunya. Setelah mendengar Zhou Yu bermaksud pergi ke keluarga Han, Lin Yinfei dan 2 orang lainnya terkejut, dan mereka segera mencoba menghentikan Zhou Yu. Menteri, Anda tidak boleh pergi. Keluarga Han sangat kuat, dan paviliun bela diri kita saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Zhou Yu berkata dengan tegas. Masalah ini urusan pribadiku, bukan urusan paviliun bela diri. Kalian semua tetap di markas. Lin Yinfei berbicara dengan cemas. Pak Menteri, Anda salah paham. Kami tidak takut mati, tapi kalau Anda pergi ke keluarga Han, mereka pasti akan mengirim ahli alam raja, lalu mereka akan menuduh paviliun bela diri memprovokasi mereka. Itu akan sangat merugikan kami. Lin Yinfei berbicara dengan sangat bijaksana,
tetapi maknanya jelas. Dengan pergi ke sana terlebih dahulu, keluarga Han akan punya banyak alasan untuk mengirim para ahli alam raja untuk membunuhnya. Meskipun Zhou Yu kuat, dia tidak sebanding dengan ahli alam raja. Itu akan menjadi kematian yang sia-sia. Jia Guang dan yang lainnya juga memberi saran. Baik, Menteri, mohon jangan terburu-buru. Kami sedang melakukan segala upaya untuk menemukan keberadaan Nona Yun. Setelah mendapat kabar, kami bisa menekan melalui markas besar paviliun bela diri atau bahkan olah hukuman. Zhou Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Cukup, kau tak perlu bicara lagi. Tenang saja, aku sudah menemukan sekutu yang cukup kuat, lebih dari cukup untuk menghadapi keluarga Han." Setelah berkata demikian, sosok Zhou Yu berkelebat dan menghilang di malam hari. Melihat sosok Zhou Yu lenyap, Lin Yinfei dan yang lainnya saling berpandangan, dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran di mata mereka. "Cepat, beritahu semua orang, gunakan segala cara yang diperlukan untuk segera menemukan keberadaan Nona Yun." 1 jam kemudian, Zhou Yu muncul di luar rumah keluarga Han. Dia tidak bisa lagi menunggu Lin Yinfei dan yang lainnya menemukan petunjuk kuat, dia hanya bisa berspekulasi, target paling mencurigakan tidak diragukan lagi adalah keluarga Han. Meski bukan keluarga Han, dia bisa menemukan petunjuk di sini. Saat Zhou Yu baru saja tiba di luar kediaman keluarga Han, para ahli keluarga Han sudah menyadarinya. Tak lama kemudian, sekelompok besar ahli alam suci bergegas keluar dan mengepung Zhou Yu. Zhou Yu berkata dengan ekspresi dingin, "Katakan pada Han Jiantu untuk keluar dari sini." Pemimpin di antara mereka, seorang lelaki tua dari alam suci puncak, meraung dengan marah. "Zhou Yu, kamu terlalu lancang. Berani memprovokasi keluarga Hanku, meskipun kau seorang menteri paviliun bela diri, membunuhmu akan dibenarkan. Pergilah sekarang, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Zhou Yu mendengus dingin, tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menyerang. Dalam sekejap, Nether Fire Truki yang dahsyat berubah menjadi seekor naga api, melesat maju dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Wajah lelaki tua di puncak Saint Realm berubah drastis, segera mengaktifkan Gang Jin untuk melawan. Namun melawan Zhou Yu, yang sudah berada di alam Saint akhir dan menguasai jalur pemurnian Qi, dia sama sekali tidak sebanding. Orang tua itu terpental, menyemburkan darah, dan menjatuhkan banyak orang di belakangnya. Melihat ini, wajah para ahli keluarga Han berubah drastis, dan mereka semua mundur ketakutan. Tatapan mata Zhou Yu bagaikan kilat, menyapu mereka masing-masing dengan dingin. "Mereka yang tidak ingin mati, datanglah dan coba." Teriakan dingin Zhou Yu membuat semua orang khawatir. Melihat ini, Zhou Yu mencibir, mengangkat kakinya, dan berjalan masuk. Para ahli keluarga Han, melihat Zhou Yu mendekat, tidak berani menghalanginya. Tepat saat Zhou Yu hendak memasuki gerbang kediaman keluarga Han, terdengar suara gemuruh. "Zhou Yu, apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Han yang mampu menghadapimu?" Mengikuti suara ini, Han Jiantu segera berjalan keluar. Di belakangnya adalah keturunan langsung keluarga Han seperti Han Minghao. Orang-orang ini, melihat Zhou Yu, tampak seolah-olah mereka telah melihat musuh bebuyutan mereka, mata mereka merah karena marah. Melihat Han Jiantu, aura Zhou Yu langsung melonjak, mengunci Han Jiantu. "Han Jiantu, di mana Yun Feifei?" Menghadapi pertanyaan Zhou Yu, ekspresi tidak wajar muncul sebentar di wajah Han Jiantu, tetapi ia segera kembali normal. "Apa Yun Feifei? Aku tidak tahu." Zhou Yu, dengan persepsinya yang tajam dan dibantu oleh sentuhan ilahi, langsung merasakan Han Jiantu sedang berbohong. Tebakannya benar. Hilangnya Yun Feifei pasti ada hubungannya dengan keluarga Han. Memastikan hal ini, Zhou Yu bertindak tanpa ragu-ragu. Desir. Sosoknya lenyap seketika. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Jiantu. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya ke leher Han Jiantu. Han Jiantu yang ketakutan, mundur berulang kali. "Zhou Yu, jika kau berani menyerangku, kau sama saja dengan mencari kematian." Zhou Yu tidak terpengaruh dan terus meraih leher Han Jiantu. Pada saat ini, ledakan. Aura mengerikan dari langit dan bumi turun, menyelimuti Zhou Yu sepenuhnya. "Kamu berani?" Sebuah suara gemuruh terdengar. Raja bela diri keluarga Han telah bergerak. Bab 1185. Dalang di balik layar. Bang! Zhou Yu langsung diledakkan oleh Gang Jin yang kuat. Namun, di udara, Zhou Yu dengan paksa memutar tubuhnya dan mendarat dengan mantap di tanah. Seketika pandangannya beralih ke kedalaman perkebunan keluarga Han. Sosok gelap berdiri melayang di udara. Di balik kegelapan malam, pemandangan ini tampak begitu mengagumkan. Seolah-olah dewa telah turun. Namun, Zhou Yu tetap tenang. Karena Raja Fei Hong telah menggambarkannya, ini adalah Raja bela diri yang menggunakan kekuatan asal dalam tubuh mereka untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, sehingga mencapai prestasi berdiri di udara.
Pada saat ini, Zhou Yu mengaktifkan 4 atribut ki sejati dalam tubuhnya, dan saat ki sejati beredar dengan cepat di dalamnya, sosok Zhou Yu perlahan naik di tengah tatapan takjub orang-orang yang hadir. Dalam sekejap, dia sejajar dengan Raja Bela Diri keluarga Han yang jauh. Melihat pemandangan ini, Han Jiantu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ini, tidak mungkin. Hanya seorang ahli alam raja yang dapat berdiri di udara, bagaimana Zhou Yu juga bisa melakukan ini? Mungkinkah dia juga telah mencapai alam raja? Ini benar-benar mustahil. Han Jiantu dan yang lainnya berteriak marah dalam hati. Dan tepat pada saat ini, Raja Bela Diri keluarga Han yang jauh berbicara. Tatapannya tajam, ekspresinya dingin. Zhou Yu, semua orang meremehkanmu. Sepertinya kau sudah mencapai level yang bisa menyaingi para ahli alam raja dalam beberapa hal. Harus kuakui, dalam ratusan tahun, ini pertama kalinya aku melihat seorang prajurit alam suci mencapai tingkat seperti itu. Raja Bela Diri keluarga Han mengubah nadanya. Jangan pernah menantang keluarga Hanku. Kau memaksaku membunuhmu. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu tidak menunjukkan rasa takut. Cobalah dan lakukan suatu tindakan. Mungkin kau akan menjadi raja alam pertama yang mati di tangan prajurit alam suci dalam ratusan tahun. Mendengar ini, mata Raja Bela Diri keluarga Han meledak dengan amarah yang hebat. Provokasi Zhou Yu membuatnya sangat marah. Namun, dia tidak melakukan apapun. Tampaknya dia sedang menunggu sesuatu. Tepat saat keduanya berhadapan, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan menemukan panggilan dari Zhao Feier. Feier, ada apa? Zhou Yu, Lin Yinfei, dan yang lainnya menemukan keberadaan Suster Yun, dia ada di. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Feier, Zhou Yu menutup telepon. Dia menatap dingin ke arah Raja Bela Diri keluarga Han, lalu pergi setelah mengucapkan sepatah kata. Lebih baik kau tidak terlibat dalam hal ini, kalau tidak, aku akan mencabut keluarga Hanmu. Dengan itu, Zhou Yu berbalik dan pergi. Melihat Zhou Yu hendak pergi, Han Jiantu menjadi cemas. Dia buru-buru berbicara kepada Raja Bela Diri keluarga Han di belakangnya. Tidak bisa membiarkan dia pergi, leluhur tua, jagalah dia. Namun, wajah Raja Bela Diri keluarga Han menunjukkan senyum licik. Mengapa harus menahannya? Menahannya hanya akan mengundang masalah, bukan? Ingat, anak ini punya latar belakang yang cukup kuat, untuk menghadapinya, kita tidak bisa bertindak sendiri. Apakah kamu mengerti? Han Jiantu berhenti sejenak, seolah menyadari sesuatu, dia buru-buru bertanya. Leluhur tua, maksudmu, kau sudah menyiapkan panggungnya? Raja Bela Diri keluarga Han tertawa dingin. Itu benar. Kali ini, untuk menghadapi anak ini, 2 alam raja telah disiapkan. Kalian semua mundur dulu dan tunggu kabar selanjutnya. Dengan itu, sosok Raja Bela Diri keluarga Han melintas dan menghilang. Dan Han Jiantu dan yang lainnya menunjukkan wajah kegembiraan. 2 Raja Bela Diri. Haha, Zhou Yu itu pasti celaka. Zhou Yu bergegas berlari ke alamat yang diberikan oleh Zhao Feier. Sepanjang perjalanan, pikiran Zhou Yu dipenuhi dengan ekspresi penuh arti di wajah Raja Bela Diri keluarga Han sebelumnya. Raja Bela Diri keluarga Han tidak bertindak secara langsung dan jelas telah mengantisipasi dia menerima panggilan telepon ini. Jadi, dia sudah menduga kalau Lin Yinfei dan yang lainnya berhasil menemukan keberadaan Yun Feifei karena pihak Han sudah mempersiapkan dan membocorkan informasinya. Namun untungnya, dia juga sudah siap, jadi dia tidak gentar. Begitu aku menyelamatkan Suster Yun, keluarga Han, aku akan mengambil nyawa kalian yang menyedihkan. Ada rasa dingin di hati Zhou Yu. Mengikuti alamat yang dikirim Zhao Feier, Zhou Yu segera tiba di sebuah rumah pertanian terpencil di pinggiran selatan. Begitu tiba di sini, indera ketuhanan Zhou Yu segera berkembang sepenuhnya. Akan tetapi, pada saat indera keilahiannya menyebar, dia mendeteksi sedikitnya 10 ahli puncak alam suci muncul di sekelilingnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan aura mereka sepenuhnya, sampai-sampai Zhou Yu bahkan tidak menyadarinya. Mata Zhou Yu berkedip dengan cahaya dingin, mengamati 10 sosok diam yang muncul di sekelilingnya. Sepertinya kau menghabiskan banyak uang untuk berurusan denganku. Setelah mengatakan ini, tatapan Zhou Yu tiba-tiba beralih ke bayangan gelap di rumah pertanian. Dan ada orang lain lagi, mengapa bersembunyi daripada keluar? Aku sudah jatuh ke dalam perangkapmu, apa yang kau takutkan? Mendengar perkataan Zhou Yu, sesosok tubuh perlahan melangkah keluar dari bayangan. Zhou Yu, sungguh tidak terduga kita bisa bertemu lagi secepat ini. Suara itu terdengar sangat familiar bagi Zhou Yu. Namun, untuk sesaat, dia tidak ingat siapa orang itu. Dia menyipitkan matanya untuk melihat dan segera mengenali wajah pembicara itu. Ku Hong. Itu kamu, dasar orang tua bodoh. Bab 1186. Berjuang sendiri. Melihat ekspresi terkejut Zhou Yu, wajah Ku Hong penuh dengan seringai dingin. Zhou Yu, apakah kau pikir karena kau sudah menjadi menteri paviliun bela diri Hucheng,
aku akan takut menyentuhmu karena statusmu yang tinggi. Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika kau memiliki status tinggi, jika kau menyinggung keluarga kuku, kau harus mati. Mata Zhou Yu berkedip dengan niat membunuh yang mengerikan. Ku Hong, apa yang terjadi di kota Kun, aku tidak ambil pusing, dan aku juga tidak berencana untuk melanjutkannya. Tapi karena kau sedang mencari kematian, aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginanmu. Mendengar kata-kata ini, Ku Hong tertawa terbahak-bahak. Zhou Yu, kamu terlalu sombong, nak. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Untuk menghadapimu, Patua telah secara khusus menyiapkan 10 ahli puncak alam suci. Apakah menurutmu kamu punya peluang untuk bertahan hidup? Benar saja, 10 di puncak alam suci, kekuatan ini, yang ditempatkan di mana saja kecuali kota Hu dan ibu kota, cukup mengerikan hingga membuat kulit kepala seseorang merinding. Akan tetapi, di hadapan Zhou Yu, hal itu tidak dapat membangkitkan sedikit pun riak di hatinya. Meskipun demikian, Zhou Yu penasaran bagaimana Ku Hong berhasil mengumpulkan begitu banyak ahli. Pandangannya menyapu ke 10 ahli puncak alam suci ini. Karena kau berani menyergapku di sini, kurasa kau tidak takut untuk mengungkapkan latar belakangmu. Mendengar kata-kata Zhou Yu, semua orang itu tersenyum dingin. Bagi mereka, Zhou Yu sudah sama saja dengan orang mati, jadi tidak perlu menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, sekarang sebenarnya tidak ada yang perlu disembunyikan, semua orang sudah tahu. Pada saat ini, seseorang mencibir dan berkata, "Baiklah, biar aku yang memberi pencerahan sebelum kau mati. Keluarga Han, Han Minglun. Di sebelahku adalah Han Minghu dari keluarga Han, Han Mingfeng. Selain keempat ahli dari keluarga Han, sisanya adalah Zhu Honggang dan Zhu Hongpeng dari keluarga Zhu. Dan Ao Zigong dan Ao Zibai dari keluarga Ao." Mengenai hasil ini, Zhou Yu tidak menganggapnya mengejutkan sama sekali. "Baiklah, aku hanya berencana untuk berurusan dengan ketiga keluargamu. Karena kalian datang untuk mati, hari ini aku akan mulai denganmu." Begitu kata-kata itu terucap, sosok Zhou Yu langsung menghilang. Melihat ini, Han Minglun bereaksi sangat cepat dan langsung berteriak, "Hati-hati, ini tangga pegunungan dan sungai." Begitu dia selesai berbicara, Zhou Yu muncul tepat di depannya. Begitu dia muncul, tinju Zhou Yu sudah menghantam dadanya. Bagaimanapun, Han Minglun merupakan ahli puncak alam Sein, dia bereaksi cepat, segera mundur dan sekaligus meninju untuk menangkis. Dan orang lain di sekelilingnya tentu tidak akan hanya menonton Zhou Yu, dengan momentum dahsyatnya, mengalahkan Han Minglun. Ku Hong berteriak keras dan langsung melepaskan pukulan berat. Upaya Zhou Yu untuk membunuh Han Minglun gagal, dan ia terpaksa menghindar. Seketika, serangan Ku Hong dan 9 orang lainnya, bagaikan air pasang, bertubi-tubi menyerbu. 10 orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda, namun koordinasi mereka lancar, tidak memberi Zhou Yu kesempatan untuk memanfaatkan celah apapun. Pada saat ini, Zhou Yu juga merasakan tekanan besar. Dia harus sering menggunakan langkah pegunungan dan sungai untuk terus menghindar. Melihat Zhou Yu ditekan, wajah Ku Hong penuh dengan senyum sinis. "Anak laki-laki, kamu pikir kamu begitu sombong? Kenapa kamu hanya menghindar?" Mendengar ini, mata Zhou Yu berkilat dengan niat membunuh. "Nenek tua, apakah kau benar-benar mengira aku tidak punya cara untuk menghadapimu?" Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tubuh Zhou Yu bergetar, dan bungkusan yang dibawanya di punggung langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, cahaya hitam emas menyala. Saat berikutnya, sebuah pisau panjang muncul di tangan Zhou Yu. Itu adalah pedang setan emas. Dengan pedang setan emas di tangan, aura Zhou Yu langsung berlipat ganda beberapa kali lipat. Bersamaan dengan itu, aura haus darah yang terpancar dari pedang iblis emas berkedip terus-menerus, membuat Zhou Yu tampak seperti dirasuki dewa pembantaian. Itu pedang setan emas. Hati-hati, pedang ini sangat kuat. Han Minglun segera mengenali pisau di tangan Zhou Yu dan dengan keras mengingatkan semua orang. Karena perjamuan keluarga Gong baru beberapa hari yang lalu, Ku Hong tidak tahu. Saat itu, ia benar-benar terkejut. Zhou Yu hanya menghunus pedangnya, dan auranya melonjak drastis. Apa benda ini? Sementara Ku Hong masih terkejut, Zhou Yu sudah mulai bergerak. Pedang iblis emas di tangannya bergetar, dan gerombolan pedang haus darah yang mengerikan itu meletus seketika. Sambil memegang pedang setan emas, Zhou Yu melompat ke udara dan menebas dengan pedangnya. Gerombolan pedang yang mengerikan itu langsung berubah menjadi bayangan pedang raksasa setinggi lebih dari 10 zang, menebas ke arah Ku Hong. Melihat ini, Han Minglun di sampingnya berteriak mendesak. "Jangan takut, serang bersama, dan blokir dia." Dengan kata-kata ini, sedikitnya 5 ahli puncak alam suci secara bersamaan mengambil tindakan untuk menghadapi serangan Zhou Yu. Ledakan. Dampak mengerikan Gang Jin meledak secara langsung. Gelombang kejut yang kuat meratakan rumah-rumah di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Serangan Zhou Yu secara tak terduga dihalangi oleh Han Minglun dan yang lainnya yang bekerja sama.
Melihat ini, Ko Hong berteriak kegirangan. Wah, itu serangan terkuatmu. Kau tak punya peluang. Berlututlah dan terima kematianmu. Mendengar ini, sudut mulut Zhou Yu melengkung membentuk senyuman dingin. Jika kamu punya nyali, teruslah mencobanya. Dengan berakhirnya kata-katanya, Zhou Yu menyalurkan sepenuhnya ki sejati dalam tubuhnya, menyalurkannya ke dalam pedang setan emas. Kemudian, bila pedang iblis emas berkelebat dengan cahaya hitam keemasan yang gila-gilaan. Sambil memegang pedang iblis emas, Zhou Yu menyerang sekali lagi. 8 tebasan pedang iblis. Potongan pertama, Dawn Star Slash. Bab 1187. Dua Raja Bela Diri. Serangan ini 10 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Gerombolan pedang yang mengerikan itu, bagaikan bintang jatuh, menghantam kerumunan dengan ganas. 10 Master Puncak Saint Realm, termasuk Ko Hong, semuanya terpental dalam sekejap. Untuk sesaat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan ini, terlalu mengerikan. Serangan ini menimbulkan gelombang besar, yang mengakibatkan tubuh ke-10 orang terluka parah. Akan tetapi, tepat saat semua orang masih tercengang, Zhou Yu mencibir, sosoknya menghilang lagi. Pada saat berikutnya, bisikan mematikan mencapai telinga semua orang. 8 tebasan pedang iblis, tebasan kedua, api berkobar membakar langit. Seketika, seekor naga merah menyala muncul di hadapan semua orang. Pada saat yang sama, panas menyengat yang tak terlukiskan menyertainya. Seolah-olah semua orang tiba-tiba ditempatkan di dalam magma. Suhu tinggi yang mengerikan hampir membuat semua orang merasa seperti meleleh. Pada titik ini, kerumunan tidak lagi bersatu dalam melawan serangan Zhou Yu seperti sebelumnya. Di tengah kerumunan, Han Minglun dipenuhi rasa takut dan berbalik untuk berlari tanpa ragu-ragu. Saat Han Minglun melarikan diri, 3 anggota keluarga Han lainnya juga berpencar. Formasi pertahanan asli yang terdiri dari 11 orang langsung runtuh. Melihat ini, Ko Hong sangat marah hingga ia meludahkan darah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak dapat menangkis serangan Zhou Yu sendirian. Jadi dia pun berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, suara Zhou Yu terdengar di telinganya. Orang tua, apakah kau benar-benar mengira kau bisa lolos? Mendengar ini, Ko Hong sangat terkejut. Dia menoleh dan melihat naga api itu menerjang langsung ke arahnya. Ko Hong menjerit ketakutan meminta tolong, tetapi sedetik kemudian, suaranya tiba-tiba berhenti. Naga api langsung menelan wujud Ko Hong. Lalu, sisa kekuatan naga api itu menghantam tanah. Ledakan. Seluruh bumi bergetar hebat. Saat energi naga api habis, sosok Zhou Yu muncul di tempat Ko Hong awalnya berdiri. Dan Ko Hong telah berubah menjadi sepotong arang, jatuh langsung ke tanah, mati tanpa kematian. Nenek moyang keluargaku baru saja jatuh seperti ini. Meski kedengarannya berlebihan, bagaimanapun juga, Ko Hong berada di puncak alam suci. Namun kekuatan Zhou Yu saat ini telah melampaui Saint Realm. Menghadapi lebih dari 10 individu puncak Saint Realm agak sulit, tetapi menghadapi satu orang jauh lebih mudah. Terlebih lagi, meskipun Ko Hong berada di puncak alam suci, dia bahkan belum berhasil masuk ke dalam daftar manusia. Jadi dia bukan tandingan Zhou Yu. Setelah membunuh Ko Hong dengan satu pukulan, Zhou Yu bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele, dia berbalik untuk melihat Han Minglun dan yang lainnya. Sekarang, giliran keluarga Hanmu. Setelah berbicara, sosok Zhou Yu melintas saat ia menyerbu ke arah keempat orang itu. Han Minglun dan yang lainnya ketakutan ketika mereka melihat Zhou Yu datang untuk membunuh mereka. Han Minglun segera berteriak mendesak. Raja Pedang Dingin, selamatkan aku. Bersamaan dengan teriakan mendesak Han Minglun, aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit, langsung menyelimuti Zhou Yu. Nak, apa kau masih ingin membunuh keluarga Hanku di depan orang tua ini? Pada saat ini, sosok Zhou Yu terlihat di bawah tekanan aura yang menakutkan ini. Dia mengerutkan kening dan mendongak, melihat bayangan hitam melangkah di udara, seketika muncul di depannya. Raja Pedang Dingin. Zhou Yu segera mengenali orang itu. Ini adalah ahli alam raja dari keluarga Han. Meskipun ini bukan pertemuan pertamanya dengan seniman bela diri King Realm, ini adalah duel pertamanya dengan mereka. Pada saat ini, mata Zhou Yu tidak memperlihatkan sedikit pun rasa takut, sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat bertempur. Melihat reaksi Zhou Yu, Raja Pedang Dingin mencibir. Nak, rupanya kau berencana untuk melawanku. Benar-benar tidak tahu tentang kematian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya beberapa bakat saja dapat mengabaikan jurang pemisah antara alam suci dan alam raja? Hari ini, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kerajaan raja. Begitu kata-kata itu terucap, tinju Raja Pedang Dingin tiba-tiba dilancarkan. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi dalam radius 100 meter tampaknya mematuhi perintah, semuanya menekan ke arah Zhou Yu. Tekanan yang mengerikan membuat kaki Zhou Yu langsung terbenam ke tanah. Terlebih lagi, tekanan itu semakin meningkat, seolah-olah ingin memaksa Zhou Yu berlutut.
Menghadapi tekanan yang mengerikan ini, Zhou Yu dengan gila mengaktifkan teknik kuali emas, dan di sekelilingnya, hantu kuali emas berwarna emas darah secara bertahap menjadi lebih jelas. Kemudian, Zhou Yu mengerahkan segenap tenaganya, mencengkeram gagang pedang setan emas dengan kedua tangan, dan menebas dengan ganas ke arah langit. Ledakan. Ditemani gerombolan pedang mengerikan yang menebas langit. Tekanan surgawi yang mengerikan itu langsung dihancurkan oleh gerombolan pedang-pedang iblis emas, dan tekanan yang luar biasa itu langsung lenyap. Melihat Zhou Yu tiba-tiba menghentikan jurusnya, Raja Pedang Dingin memperlihatkan ekspresi tak terduga. Tidak buruk. Memang, sedikit keterampilan. Pantas saja kau bisa menjadi Menteri Paviliun Bela Diri dan berani dengan gegabah memasuki wilayah keluarga Hanku. Namun, Nak, ini mungkin kekuatan penuhmu, bukan? Aku tahu, kau mungkin punya kartu truf lain, dan mungkin, kau bahkan bisa melukai orang tua ini. Tapi percayalah, meskipun kemungkinannya hanya 1:1.000.000, orang tua ini tidak akan memberimu kesempatan itu. Saat berbicara, wajah Raja Pedang Dingin penuh dengan ejekan. Lalu dia berteriak ke arah langit yang jauh. Raja Elang Merah, kamu sudah cukup menonton, bukan? Kamu bisa keluar sekarang. Begitu kata-kata Raja Pedang Dingin itu terucap, seberkas cahaya merah melintasi langit, lalu seorang lelaki tua berjubah merah muncul di langit. Orang ini memang Raja Alam keluarga Zhu, Raja Elang Merah. Saat Raja Elang Merah muncul, aura mengerikan langsung meletus darinya dan menyerang Zhou Yu. Dua ahli alam raja secara bersamaan menargetkan Zhou Yu. Bab 1188. Penyergapan. Nak, bahkan jika kau punya kartu truf terkuat sekalipun, mustahil untuk menyakiti kita berdua. Masih belum siap menerima nasibmu. Raja Pedang Dingin mengejek. Menghadapi tekanan dari dua prajurit alam raja, Zhou Yu merasa semakin sulit bernapas. Namun, dia masih berdiri perlahan di bawah tekanan yang mengerikan itu. Melihat reaksi Zhou Yu, Raja Pedang Dingin mencibir. Kau tidak berpikir untuk melawan kami berdua, kan? Wajah Zhou Yu sedingin es saat dia berkata perlahan. Saya ingin mencobanya. Sambil berbicara, Zhou Yu menggenggam pedang itu dengan kedua tangannya, dan ki sejati di dalam dirinya mengalir deras ke pedang setan emas. Pedang Golden Demon Blade sekali lagi meletus dengan dahsyatnya sabergang. Melihat adegan ini, Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah keduanya memandang Zhou Yu dengan ejekan. Pedang iblis emas ini memang luar biasa, dulunya, ini adalah senjata milik seorang master puncak alam raja. Kalau kau bisa mengeluarkan potensi penuhnya, kami berdua mungkin akan sedikit takut. Tapi dengan kultivasimu saat ini, kau paling banyak hanya bisa menunjukkan 1/10 kekuatannya. Apa kau pikir kau bisa menyakiti kami? Baiklah, setelah mengambil nyawamu, sebaiknya kita ambil juga pedang ini. Perkataan Raja Pedang Dingin tampaknya tidak didengar oleh Zhou Yu. Dia tiba-tiba mengangkat pedang iblis emas dan menebasnya. Ledakan. Sabergang yang mengerikan berubah menjadi sinar yang panjangnya lebih dari 10 meter, langsung mengiris ke arah mereka berdua. Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah sama-sama memasang ekspresi jijik, karena tingkat serangan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Raja Pedang Dingin melambaikan tangannya dengan santai, dan ledakan Gang Jin meletus, seketika menghancurkan serangan Zhou Yu. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, raut wajah mereka berdua berubah secara bersamaan, seolah tersengat listrik, dan mereka menoleh ke belakang. Hanya untuk melihat bayangan muncul di belakang mereka dalam sekejap, melancarkan serangan ke arah keduanya. Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah sama-sama mengeluarkan teriakan aneh, dan Gang Jin yang mengerikan keluar dari tubuh mereka secara bersamaan, menahan serangan yang datang. Bam! Disertai suara benturan keras, Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah keduanya menyemburkan darah dan terdorong mundur. Namun, keduanya segera menenangkan diri dan kemudian menatap tajam ke arah pendatang baru itu. Begitu melihat siapa orang itu, wajah mereka berdua dipenuhi ketidakpercayaan. Jenderal Fei Hong, itu kamu. Kau benar-benar berhasil menembus alam raja. Pendatang baru itu tak lain adalah Jenderal Fei Hong. Tentu saja, sekarang dia sudah menjadi Fei Hong King. Zhou Yu telah menghubungi Fei Hong King sebelum datang ke sini, memintanya untuk membantu. Fei Hong King setuju tanpa ragu sedikit pun. Zhou Yu menyuruhnya bersembunyi dalam kegelapan, dan saat dia menarik seluruh perhatian Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah, Raja Fei Hong akan menyerang dari balik bayangan dan menyergap mereka. Rencana awal Zhou Yu adalah menggunakan gerakan tak terduga ini untuk melukai Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah. Tetapi sekarang tampaknya, meskipun unsur kejutan telah tercapai, hal itu tidak melukai mereka secara parah. Dilihat dari lukanya, itu hanya luka ringan. Atas hasil ini, Zhou Yu merasa sedikit kecewa, tetapi itu tidak masalah. Selama dia bisa melukai keduanya, pertarungan berikutnya akan lebih mudah. Setelah satu serangan, Fei Hong King tidak melancarkan gerakan apapun lagi, karena dia tahu betul bahwa kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam hanya satu kali, dan jika terlewatkan, maka serangan itu tidak akan efektif lagi.
Raja Fei Hong berkedip dan muncul di depan Zhou Yu. Tuan Zhou, apakah Anda baik-baik saja? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Bagus. Nanti, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menahan Raja Elang Merah untukmu. Ini adalah strategi yang telah mereka bahas sebelumnya. Zhou Yu tentu saja tidak keberatan. Namun, Raja Elang Merah dan Raja Pedang Dingin sama-sama memiliki ekspresi segelap mungkin. Bahkan, mereka tidak menutup kemungkinan Zhou Yu mendatangkan guru-guru untuk membantu. Oleh karena itu, mereka menyebarkan anggota keluarga mereka kemana-mana, mengawasi dengan ketat semua ahli kerajaan raja di kota Hu. Tidak ada ahli alam raja yang bisa datang membantu Zhou Yu tanpa berada di bawah pengawasan mereka. Sampai sesaat sebelum mereka menyerang Zhou Yu, mereka belum menerima berita tentang ahli alam raja yang bergerak. Jadi, Raja Elang Merah dan Raja Pedang Dingin benar-benar menurunkan kewaspadaan mereka, memperlakukan Zhou Yu dengan enteng seperti kucing yang bermain dengan tikus. Namun mereka tidak pernah menyangka Jenderal Fei Hong secara misterius akan menerobos masuk ke alam raja dan mengejutkan mereka. Kalau saja Fei Hong King tidak baru saja menerobos dan baru saja berada di level awal King Realm, mereka bisa saja kehilangan separuh nyawa mereka akibat serangan mendadak itu. Setelah mendapatkan kembali ketenangan mereka, Raja Pedang Dingin dan Raja Elang Merah dipenuhi amarah. Orang tua itu sudah memperhitungkan segalanya, tapi tidak mengantisipasi bahwa kau bisa menerobos ke alam raja. Dan kau datang untuk membantu Zhou Yu, sepertinya kamar dagang Tianyumu ingin berdiri bersamanya dan paviliun bela diri. Baiklah, setelah kita mengurus anak ini, kamar dagang Tianyumu juga akan tamat. Raja Pedang Dingin berkata dengan nada dingin kepada Raja Fei Hong. Namun, Fei Hong King tidak terpengaruh, malah menertawakan Cold Blade King dengan dingin. Raja Pedang Dingin, aku tidak ingin berdebat denganmu. Hari ini, aku berencana untuk bertanding denganmu, tetapi Tuan Zhou ingin mengalahkanmu sendiri, jadi aku serahkan kau padanya. Setelah mengatakan ini, Raja Fei Hong menatap Raja Elang Merah. Raja Elang Merah, kudengar jurus elang langitmu mematikan, aku ingin mengujinya. Dengan itu, Raja Fei Hong bergegas menuju Raja Elang Merah, dan keduanya langsung terlibat dalam pertempuran, bertarung dari darat hingga ke langit. Zhou Yu menyaksikan kedua sosok itu menghilang di langit, lalu tertawa dingin dan menatap Raja Pedang Dingin. Raja Pedang Dingin, selanjutnya, biarkan aku mengantarmu pergi. Zhou Yu memegang pedang iblis emas, bila pedangnya bergetar terus-menerus, mengeluarkan siulan pedang yang mengerikan. Bab 1189. Transformasi Gang Jin. Raja Pedang Dingin terkejut karena Fei Hong tiba-tiba mencapai alam raja dan membantu Zhou Yu. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhou Yu, matanya langsung menampakkan senyum dingin. Zhou Yu, aku akui kau berhasil merekrut Raja Fei Hong sebagai sekutu, yang memang mengejutkanku. Tapi pada akhirnya, kau hanyalah seorang Saint Realm. Aku membawa 2 King Realm untuk menghadapimu agar tidak ada kejutan. Sekarang, bahkan jika salah satu dari mereka terganggu olehmu, aku sendiri lebih dari cukup untuk menghadapimu. Benarkah begitu? Zhou Yu mencibir dan berkata, kalau begitu, mari kita coba. Tanpa sepatah kata pun, Zhou Yu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang hitam emas langsung ke arah Raja Pedang Dingin. Raja Pedang Dingin dengan santai melayangkan pukulan dan seketika menghancurkan gerombolan pedang itu. Seketika, dia melesat dan muncul di hadapan Zhou Yu, seraya melancarkan serangan telapak tangan. Bahkan dengan peningkatan, sentuhan ilahi, Raja Pedang Dingin pada akhirnya adalah seorang seniman bela diri alam raja. Pemanfaatan kekuatan langit dan buminya telah mencapai tingkat tertentu yang membuat Zhou Yu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, hanya secara naluriah menangkis dengan lengannya. Bang! Zhou Yu langsung terpental. Oh, kau ingin mengandalkan pedang iblis emas untuk menghadapiku, kan? Sempurna, aku ahli dalam pedang. Biarkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa teknik pedang yang sebenarnya. Han Jindao mengejek. Lalu dia menangkupkan kedua tangannya, dan seketika itu pula roh jahat dalam dirinya meledak. Bersamaan dengan itu, kekuatan langit dan bumi di sekitarnya terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap, Jin Geng yang mengerikan itu membentuk bilah pedang dingin berwarna putih keperakan di atas kepalanya. Transformasi Gang Jin. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh kultivator fisik dari alam raja. Pada saat ini, bilah pedang raksasa berwarna putih keperakan di atas kepala Raja Pedang Dingin memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Raja Pedang Dingin tersenyum dingin. Dengan suara gemuruh rendah, pedang besar yang terkumpul di atasnya menebas ke arah Zhou Yu dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Menghadapi serangan ini, ekspresi Zhou Yu menjadi serius. Pada saat ini, dia tidak menahan apapun. Teknik kuali emas dalam dirinya mulai bekerja secara gila-gilaan, hantu kuali emas berwarna emas darah muncul di sekitar Zhou Yu. Kemudian, Zhou Yu menstimulasi Gui Water Truki untuk membuat armor Truki di tubuhnya. Tepat setelah Zhou Yu menyelesaikan semua ini, bang!
Pedang raksasa yang mengerikan itu menebas dengan ganas. Gerombolan pedang putih perak, bagaikan bintang jatuh, menghantam kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu dengan keras. Retakan. Suara raksasa yang renyah. Kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu bertahan kurang dari 2 detik sebelum hancur secara langsung. Saat kuali emas pelindung tubuh hancur, kekuatan sisa dari bilah pedang besar mengalir ke Zhou Yu. Seketika menelan wujud Zhou Yu, lalu menghantam tanah, menciptakan kawah besar berbentuk strip di tempat Zhou Yu berdiri, sembari mengaduk-aduk debu yang tak terhitung jumlahnya, membuat suasana menjadi luar biasa kacau. Setelah beberapa lama, debu pun mereda. Di dalam kawah, Zhou Yu terbaring di genangan darah. Sebuah luka robek yang dalam hingga terlihat tulangnya muncul di tubuhnya, terutama di dadanya. Darah mengalir tanpa henti. Ini adalah metode kerajaan raja. Sehebat apapun bakatmu, selama kau masih di alam suci, kau hanyalah seekor semut di mata alam raja. Kamu jauh dari menantangku. Pada saat ini, Zhou Yu berjuang untuk bangkit dari genangan darah, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan truki berwarna zamrud. Di bawah pusaran ki sejati zamrud ini, luka-luka di tubuh Zhou Yu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sejak jalur pemurnian kinya menerobos ke alam Sein akhir, kualitas ki sejati kayu Yi juga meningkat secara signifikan, meningkatkan kecepatan pemulihan setidaknya 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Melihat luka Zhou Yu sembuh dengan cepat, mata Raja Pedang Dingin menyipit. Aku lupa, anakmu juga ahli dalam jalur pemurnian ki, menguasai ki sejati atribut kayu yang langka. Tapi, ini tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Sambil berkata demikian, Raja Pedang Dingin melesat dan menyerbu ke arah Zhou Yu, sekaligus melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Dia bermaksud melumpuhkan Zhou Yu dengan satu pukulan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Ketika Raja Pedang Dingin muncul di depan Zhou Yu yang tidak bergerak tiba-tiba memiliki kilatan cahaya abu-abu yang menakutkan di matanya. Melihat ini, insting Raja Pedang Dingin mengatakan ada sesuatu yang salah. Pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Raja Pedang Dingin menjerit sambil memegangi kepalanya dan terbang ke samping. Di udara, dia meraung. Serangan roh primordial. Kamu bahkan menguasai penyempurnaan jalan ilahi. Memang. Sebelumnya, saat Zhou Yu tampak pulih dalam genangan darah, dia diam-diam memobilisasi roh primordialnya untuk mempersiapkan serangan roh primordial. Menggunakan serangan roh primordial terhadap ahli alam raja pastinya efektif, tetapi kelemahan terbesarnya adalah waktu persiapan yang lama, jadi Zhou Yu telah mempersiapkan diri secara diam-diam sejak awal. Bersamaan dengan itu menggunakan Yi Wu Truki sebagai kedok untuk memancing Cold Blade King bertindak. Benar saja, Raja Pedang Dingin tertipu. Tebasan bintang fajar. Saat raungan rendah Zhou Yu terdengar, pedang iblis emas meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan gerombolan pedang besar menyerang ke arah Raja Pedang Dingin. Bab 1190. Reaksi dari semua sisi. Tepat ketika Zhou Yu terlibat dalam pertarungan sengit dengan Raja Pedang Dingin. Di kantor Jiang Dongcheng. Jiang Dongcheng berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan ekspresi serius. Sebagai penguasa kota Hu, meskipun dia ada di kantor, setiap kejadian kecil yang terjadi di kota akan segera dilaporkan kepadanya. Sebenarnya, dia telah menjadi penguasa kota Hu selama hampir 10 tahun. Selama 10 tahun ini, di bawah kendalinya, berbagai kekuatan di kota Hu secara umum mempertahankan sikap yang seimbang. Atas hasil ini, Jiang Dongcheng tentu saja tidak puas. Akan tetapi, tempat ini, kota Hu, telah lama menguasai kekuatannya, dan dia memang tidak dapat mengubahnya dalam waktu singkat. Mampu mencapai ini, dia sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jiang Dongcheng tahu bahwa ia akan segera menduduki jabatan di ibu kota. Dia awalnya mengira bahwa selama masa jabatannya, situasi di kota Hu tidak akan berubah lagi. Namun tak seorang pun menyangka paviliun bela diri akan mengirimkan seseorang seperti Zhou Yu. Hanya dalam waktu sebulan lebih, ia mengaduk air yang tergenang di kota Hu, dan struktur kekuasaan yang awalnya kokoh menunjukkan tanda-tanda hancur. Hal ini membuat Jiang Dongcheng luar biasa gembira. Tetapi, dia juga tahu bahwa tindakan Zhou Yu pasti akan mengundang serangan gabungan dari pasukan tersebut. Baru saja dia menerima berita. Malam ini, keluarga Han, keluarga Zhu, dan keluarga Ao sedang merencanakan melawan Zhou Yu. Situasinya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Jiang Dongcheng tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati. Zhou Yu, kamu harus bertahan. Jiang Dongcheng tidak dapat membayangkan akibat apa yang akan timbul seandainya sesuatu terjadi pada Zhou Yu. Belum lagi orang lain, putrinya Jiang Xin saja pasti akan patah hati. Paviliun bela diri. Zhao Feier, Lin Yinfei, Jia Guang, dan Tong Qiang semuanya ada di ruang pertemuan. Mereka bertiga tahu Zhou Yu telah pergi menemui keluarga Han, mereka sangat menyadari konsekuensi potensialnya. Tetapi Zhou Yu tidak mengizinkan mereka berpartisipasi, mereka tidak punya pilihan selain menunggu di kantor untuk hasilnya.
Pada saat ini, mereka gelisah, dengan wajah cemberut. Lin Yinfei tidak dapat menahannya lagi, dan dia berkata kepada Zhao Feier. Nona Zhao, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, melihat menteri bekerja keras sendirian. Zhao Feier merasa lebih cemas di dalam hatinya. Namun, sebelum Zhou Yu pergi, dia berulang kali mengatakan padanya untuk tetap tenang, tidak panik, dan menstabilkan Lin Yinfei dan yang lainnya. Maka Zhao Feier memaksakan diri untuk menekan rasa cemasnya, dengan berkata. Zhou Yu berkata kita harus menunggu dan tidak boleh bertindak gegabah. Mendengar kata-kata Zhao Feier, Lin Yinfei membanting meja karena frustrasi. Sekalipun kita tidak bisa bertindak, setidaknya kita bisa memberitahu markas besar Wuge. Saya tidak percaya kalau kantor pusat akan membiarkan menteri kita mati begitu saja. Menteri tersebut dipilih secara pribadi oleh mereka. Jika markas besar benar-benar membiarkannya mati, aku, Lin Yinfei, akan segera mengundurkan diri dan mulai sekarang, aku akan menentang paviliun bela diri, bahkan jika itu berarti kematian. Mendengar ini, Tong Qian berkata dengan wajah tegas. Benar sekali, cepat beritahu markas. Kali ini, Zhao Feier tidak menghalangi mereka. Lin Yinfei mengeluarkan teleponnya dan menghubungi kantor pusat. Zhao Feier berjalan sendirian ke jendela, memandang keluar, sambil mengepalkan tinjunya yang halus. Zhou Yu, lebih baik kau jangan biarkan apapun terjadi padamu, kalau tidak, aku akan memikirkan segala cara untuk membalaskan dendammu. Meskipun Zhao Feier biasanya tampak sebagai wanita yang lembut dan lemah, saat ini, dia juga menunjukkan sisi garangnya. Masyarakat Naga Hitam. Masalah keluarga Han, keluarga Zhu, dan keluarga Ao yang bergabung melawan Zhou Yu juga sampai ke tangan pemimpin masyarakat Naga Hitam, Huang Yu. Setelah menutup telepon, mata Huang Yu menampakkan senyum dingin. Haha, Zhou Yu ini, dia sudah akan mengikuti jejak menteri sebelumnya secepat ini. Ini sungguh mengasyikkan. Orang kepercayaannya langsung memberi ucapan selamat. Selamat, pemimpin, sebentar lagi akan ada satu masalah yang berkurang. Aku tidak yakin apakah jebakan yang dipasang keluarga Han cukup kuat dan tidak akan membiarkan anak ini lolos. Huang Yu tertawa terbahak-bahak. Bahkan aku tidak bisa lari dari dua ahli alam raja, anak itu pasti sudah mati. Tapi ngomong-ngomong, pasukan keluarga Han benar-benar menepati reputasi mereka yang sudah lama ada di kota Hu, mereka bergerak tanpa ampun, tanpa memberi kesempatan sedikit pun bagi anak itu. Pada saat ini, orang kepercayaannya tiba-tiba menerima telepon. Segera setelah itu, orang kepercayaannya berkata kepada Huang Yu. Pemimpin, tidak bagus, penjaga gua baru saja meninggalkan markas. Mendengar ini, wajah Huang Yu menjadi gelap. Huang Yu mendengus dingin. Dengan itu, dia cepat-cepat melompat keluar jendela. Guo Tao baru saja meninggalkan markas besar perkumpulan naga hitam dan hendak berkendara ke pinggiran selatan. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mobil. Guo Tao tertegun dan segera menginjak rem. Guo Tao mengenalinya, itu Huang Yu yang berdiri di depan mobil. Huang Yu menatap Guo Tao dengan dingin, penjaga Guo, mau kemana kau malam-malam begini? Wajah Guo Tao berubah, tetapi dia segera kembali normal. Pemimpin, aku akan minum. Bam! Tanpa peringatan, Huang Yu melancarkan pukulannya. Gang Jin yang kuat langsung mengirim Guo Tao terbang. Guo Tao tidak menyangka Huang Yu akan tiba-tiba menyerangnya. Sekalipun ia menyadarinya, ia tidak bisa menghindar, karena Huang Yu jauh lebih kuat darinya. Huang Yu mengirim Guo Tao terbang dengan satu pukulan, lalu melintas di depannya dan menginjak dadanya. Penjaga Guo, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan? Aku sudah memperingatkanmu 2 kali. Jika kau berani diam-diam membantu Zhou Yu lagi, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Sepertinya kamu tidak belajar dari kesalahanmu. Dengan itu, Huang Yu mendengus dingin dan turun. Dengan teriakannya, tempurung lutut Guo Tao hancur. Mata Guo Tao memerah karena kesakitan. Ia berniat diam-diam mencari Bai Fengnian untuk membantu Zhou Yu, tetapi tak menyangka Huang Yu akan ketahuan. Sekarang ia dalam masalah. Bab 1191. Terobosan lainnya. Pada saat yang sama, perdebatan sengit terjadi antara Western Spirit Grandmaster dan Liu Zhenlong. Grandmaster Roh Barat berteriak dengan marah. Liu Zhenlong, apa yang sedang kamu coba lakukan? Zhou Yu bukan hanya menteri paviliun bela diri, tetapi juga seorang alkemis tingkat Grandmaster. Alih-alih membantu, kau malah berencana menusuknya dari belakang. Melakukan hal ini akan menempatkan paviliun dan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Liu Zhenlong mencibir. Perspektif wanita seperti itu. Zhou Yu, bocah itu memang pemberontak. Karena dia menolak untuk tunduk dan bergabung dengan paviliun dan kita, keberadaannya menjadi ancaman bagi kita. Sebagai ancaman, dia harus disingkirkan secepat mungkin. Saya melakukan ini untuk mempertahankan prestise paviliun dan, tidak seperti Anda, yang prestisenya telah merosot di bawah kepemimpinan Anda.
Grandmaster Roh Barat menghalangi jalan Liu Zhenlong dan berkata dengan marah. Selama aku di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Zhou Yu. Kecuali jika kau membunuhku terlebih dahulu. Melihat ini, Liu Zhenlong menjadi marah. Apakah kau pikir aku tidak berani? Pada saat itu, seorang murid bergegas masuk. Wakil Presiden Western Spirit, Wakil Presiden Liu, Tuan Raja Awan baru saja mengeluarkan perintah. Mendengar ini, Liu Zhenlong mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Tuan Raja Awan? Murid itu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Tuan Raja Awan berkata bahwa tidak seorang pun dari pavilion dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengepungan Zhou Yu malam ini. Mendengar ini, Liu Zhenlong menjadi marah. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan bocah nakal itu. Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Raja Awan tidak mengatakannya. Mendengar ini, wajah Liu Zhenlong berubah muram. Meskipun memiliki latar belakang yang dalam, Cloud King adalah seorang seniman bela diri alam raja, dan sudah tua, sehingga patut diwaspadai. Karena Raja Awan memerintahkan pavilion dan untuk tidak berurusan dengan Zhou Yu, jika dia dengan paksa mengirim orang, hal itu mungkin akan mendatangkan murka Raja Awan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan gagal melenyapkan Zhou Yu, tetapi situasinya sendiri mungkin juga akan menjadi sulit. Setelah pergulatan batin yang sengit, Liu Zhenlong mengepalkan tinjunya dan berkata, Saya mengerti. Melihat Liu Zhenlong menyerah, Grandmaster Roh Barat menghela napas lega. Dengan itu, Grandmaster Roh Barat berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, Liu Zhenlong bersumpah pada dirinya sendiri. Wanita ini, suatu hari nanti dia akan memperlakukannya dengan kasar. Rumah pertanian pinggiran selatan. Secara naluriah, dia meninju untuk menangkis. Akan tetapi, meskipun ia seorang seniman bela diri alam raja dengan tubuh kekar, pedang iblis emas bukanlah mainan, melainkan senjata bagi ahli alam raja puncak. Tebasan ini hampir menghancurkan tinju Raja Pedang Dingin. Untungnya, Gang Jinnya cukup kuat untuk memblokir serangan ini. Namun, luka dalam muncul di tinjunya, darah mengucur deras. Sementara itu, tebasan ini sepenuhnya menyulut amarah Raja Pedang Dingin. Kau merayu kematian. Bersamaan dengan itu, Gang Jin dalam dirinya meledak seperti bom. Zhou Yu yang lengah, dihantam oleh Gang Jin yang mengerikan dan terlempar. Dia terpental ratusan meter ke belakang sebelum akhirnya bisa menstabilkan dirinya. Setelah berhasil melancarkan serangan, mata Raja Pedang Dingin menyala-nyala karena amarah. Wah, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan membuatmu tahu apa artinya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saat dia berbicara, Raja Pedang Dingin melesat ke arah Zhou Yu, tinjunya menghujani dengan ganas. Menghadapi Raja Pedang Dingin yang mengamuk, Zhou Yu kehilangan kesempatan untuk membalas. Ia hanya bisa menggunakan teknik kuali emas untuk bertahan terus-menerus. Dalam sekejap mata, Zhou Yu berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini berlanjut selama 3 menit penuh. Selama 3 menit ini, Zhou Yu menahan ratusan pukulan, dan bahkan beberapa tulangnya patah. Sepanjang pertandingan, Zhou Yu tidak membalas satu kali pun. Dia tampaknya telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan. Bang! Raja Pedang Dingin mendaratkan pukulan lain, mengirim Zhou Yu terpental. Zhou Yu meludahkan darah dari mulutnya, lalu jatuh ke tanah dan membuat parit. Melalui cobaan berdarah ini, Raja Pedang Dingin akhirnya melampiaskan semua amarahnya karena telah dilukai oleh Zhou Yu sebelumnya. Sekarang, melihat Zhou Yu di tanah, dia mencibir. Mengapa kamu tidak melawan? Terbaring tak bergerak di tanah, Zhou Yu menghadapi ejekan Raja Pedang Dingin. Melihat ini, Raja Pedang Dingin mengerutkan kening. Wah, trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Tepat saat Raja Pedang Dingin hendak menyerang lagi, tiba-tiba terjadi perubahan pada dirinya. Ia merasakan ada yang tidak beres pada aura Zhou Yu. Di tanah, Zhou Yu tiba-tiba berdiri. Saat ia bangkit, kekuatan ki dan darah yang mengerikan meledak dari dalam dirinya tanpa peringatan. Bahkan Raja Pedang Dingin pun terdorong mundur 2 langkah oleh kekuatan tiba-tiba ini. Setelah menstabilkan dirinya, wajahnya menjadi sangat gelap. Tahap akhir dari alam suci pemurnian tubuh. Kau benar-benar memanfaatkan tekananku untuk menyempurnakan tubuhmu dan berhasil. Dalam momen hidup mati ini, Zhou Yu menggunakannya sebagai terobosan untuk menyempurnakan tubuhnya. Ini merupakan tamparan keras bagi Cold Blade King. Raja Pedang Dingin terkutuk. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku lagi. Pada saat ini, Zhou Yu telah menyelesaikan terobosannya, mencapai tahap akhir dari jalur pemurnian tubuh di alam suci, dengan ki dan kekuatan darah di tubuhnya terus melonjak. Hal ini membuat niat bertarungnya meningkat pesat, ingin melepaskannya sepenuhnya. Zhou Yu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah membantuku menerobos, senior. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, selanjutnya aku akan memberikan segalanya. Saat dia berbicara, pedang iblis emas milik Zhou Yu bergetar, dan Gang Jin di dalam dirinya melonjak liar, mengalir ke pedang itu.
Pedang iblis emas melepaskan gerombolan pedang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, menghantam dengan dahsyat. Bab 1192. Maju dengan mundur. Menghadapi nada menghina Zhou Yu, Raja Pedang Dingin merasa sangat terhina. Raja Pedang Dingin berteriak dengan marah, lalu juga menyerang dengan pukulan. Pada saat pukulan ini dilayangkan, kekuatan langit dan bumi dalam radius 100 meter berkumpul ke arahnya. Pukulan yang tampaknya sederhana, dengan berkah kekuatan langit dan bumi, memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Bang! Gerakan menyerang keduanya kembali beradu satu sama lain. Di tengah gemuruh ledakan besar, sosok Zhou Yu kembali terpental mundur. Namun, kali ini berbeda, wajah Zhou Yu justru penuh kegembiraan. Sebab, pada saat ini, tulang-tulang tangan kanan Raja Pedang Dingin telah langsung hancur oleh pedang itu. Tepat pada saat itu, Raja Pedang Dingin mengepalkan tinjunya, wajahnya memucat. Ini menunjukkan bahwa dengan terobosan jalur penyempurnaan tubuh ke alam Sein akhir, Zhou Yu, mengandalkan kultivasi tahap akhir penyempurnaan tubuh dan pemurnian Qi, sudah dapat secara langsung melukai seniman bela diri alam raja. Sejak saat ini, menghadapi seniman bela diri alam raja, Zhou Yu secara resmi memperoleh kekuatan untuk terlibat dalam pertempuran. Sebaliknya, Raja Pedang Dingin sekarang dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar bisa terluka langsung oleh seorang prajurit alam suci, yang mengakibatkan lengannya lumpuh. Ini memberinya perasaan takut untuk pertama kalinya. Dan tepat pada saat ini, tawa dingin Zhou Yu terdengar. Raja Pedang Dingin, pedang iblis emasku ini belum meminum darah raja. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguduskan pedang ini. Selain itu, struktur kekuasaan di kota Hu juga akan berubah mulai malam ini. Mendengar perkataan Zhou Yu, Raja Pedang Dingin menjadi sangat murka hingga dia hampir terbakar api. Zhou Yu mencibir dan berkata, "Coba saja." Sambil berbicara, sosok Zhou Yu berkelebat, menerjang Raja Pedang Dingin dengan cepat sambil mengangkat pedang iblis emas tinggi-tinggi. Dalam sekejap, bilah pedang iblis emas itu bahkan memancarkan kilatan petir. 8 tebasan pedang iblis, tebasan ketiga. Kekuatan petir. Bersamaan dengan teriakan Zhou Yu yang menggelegar, pedang iblis emas di tangannya meletus dengan suara gemuruh yang dahsyat. Seketika, gerombolan pedang yang ganas disertai kilat menyambar ke arah Raja Pedang Dingin. Dalam sekejap, langit malam yang hitam pun diterangi. Murid-murid Raja Pedang Dingin dipenuhi dengan keheranan. Dia bisa merasakan teror dari tebasan ini. Bagaimana pedang iblis emas ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Raja Pedang Dingin tiba-tiba menyadari sesuatu. Kau benar-benar memperoleh warisan pedang iblis emas. Menyadari hal ini, raut wajah Raja Pedang Dingin berubah liar, tidak berani menahan diri lebih lama lagi. Raja Pedang Dingin mengulurkan tangannya, lalu sebilah pedang besar berwarna putih keperakan muncul dari udara dari kejauhan. Raja Pedang Dingin akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang besar di tangannya juga merupakan artefak terkenal, yang dikenal sebagai cahaya dingin. Raja Pedang Dingin menghunus pedang cahaya dingin, mengangkat tangan dan menebasnya. Meskipun tebasan ini terlihat sangat sederhana, tebasan ini berisi wawasan seumur hidup Raja Pedang Dingin tentang cara menggunakan pedang. Dalam sekejap, gerombolan pedang bagaikan bulan dingin melesat keluar. Bang! Gerombolan pedang keduanya saling beradu hebat di udara. Langit malam yang hitam meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian, gerakan menyerang keduanya menghilang secara bersamaan. Zhou Yu berdiri sambil memegang pedangnya, melangkah di udara, menatap Raja Pedang Dingin sambil mencibir. Tidak menahan diri lagi. Orang tua ini akan membunuhmu malam ini. Raja Pedang Dingin meraung, menghunus pedang cahaya dingin, melancarkan 2 serangan beruntun. 2 gerombolan pedang yang mengerikan, membentuk salib, menebas ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu tidak berkata apa-apa, langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai, dan seketika menghilang dari posisi semula. Melihat Zhou Yu menggunakan teknik gerakan untuk menghindari serangan ini, Raja Pedang Dingin meraung. Tidak ada jalan keluar untukmu. Sambil menghunus pedang cahaya dingin, dia mengejar secara proaktif, terlibat pertarungan jarak dekat dengan Zhou Yu. Dengan cara ini, Zhou Yu kehilangan ruang untuk menghindar. Inilah yang benar-benar diinginkannya. Dalam sekejap, sosok mereka sudah saling bertautan. Sebuah luka sayatan yang dalam, hingga ke tulang, langsung muncul di dada Zhou Yu. Melihat situasi ini, Raja Pedang Dingin tertawa dengan marah. Mati untukku. Zhou Yu tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Gelombang suara yang mengerikan meletus seketika. Inilah raungan iblis milik Zhou Yu. Kekuatan raungan iblis bergantung pada kekuatan roh primordial Zhou Yu. Zhou Yu telah menguji. Raja Pedang Dingin tidak kuat dalam pertahanan roh primordial. Sebenarnya tidak sulit untuk memahaminya, karena seniman bela diri di jalur pemurnian roh lebih jarang daripada seniman bela diri di jalur pemurnian Qi. Prajurit roh primordial di tingkat alam suci sangat langka. Zhou Yu belum pernah bertemu satu pun di seluruh kota Hu.
Oleh karena itu, seniman bela diri alam raja pada umumnya tidak terlalu fokus pada pertahanan laut kesadaran. Dan ini adalah kesempatan Zhou Yu. Gelombang suara hitam langsung meledak ke arah laut kesadaran Raja Pedang Dingin. Berniat membunuh Zhou Yu dengan satu serangan, Raja Pedang Dingin tidak pernah menyangka Zhou Yu tiba-tiba akan menggunakan teknik gelombang suara. Pada saat gelombang suara hitam itu menghantam, laut kesadarannya bergetar hebat. Ekspresi Raja Pedang Dingin berubah drastis. Dia tidak berani lagi berpikir untuk membunuh Zhou Yu, malah mundur dengan panik. Tepat pada saat ini, krisis yang mengancam jiwa terjadi. Suara dingin Zhou Yu bergema di telinganya. Bab 1193. Membunuh ahli alam raja. Bang! Raja Pedang Dingin hanya merasakan gelombang panas yang mengerikan di dadanya, disertai dengan benturan yang kuat. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terlempar mundur. Puff! Pada saat yang sama, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Serangan ini melukai Raja Pedang Dingin dengan parah. Seperti kata pepatah, seranglah selagi besi masih panas. Sekarang adalah saat terlemah Raja Pedang Dingin, Zhou Yu bahkan tidak berpikir, dan langsung menyerbu, ingin membunuh Raja Pedang Dingin. Akan tetapi, saat dia menyerbu, dua sorotan kebencian yang hebat tiba-tiba meledak dari mata Raja Pedang Dingin. Selanjutnya, Raja Pedang Dingin melemparkan pedang cahaya dinginnya secara langsung, mengubahnya menjadi sambaran petir, yang langsung menuju ke arah Zhou Yu. Tindakannya ini begitu tiba-tiba, Zhou Yu tidak pernah menyangka Raja Pedang Dingin masih mempunyai tipu muslihat seperti itu. Dia segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk bertahan. Bang! Pada saat berikutnya, pedang cahaya dingin menghantam dadanya. Dalam momen hidup atau mati, tubuh Zhou Yu bergeser beberapa inci ke kiri. Pedang cahaya dingin menusuk langsung ke bahu kanannya. Zhou Yu terpental akibat hantaman dahsyat ini. Serangan putus asa itu berhasil, sehingga Raja Pedang Dingin berjuang untuk bangun dan memeriksa lukanya, namun melihat lubang darah di dadanya. Jari api meledak milik Zhou Yu telah langsung menembus tubuhnya. Nether Fire Truki yang sangat terkonsentrasi telah menimbulkan kerusakan parah pada meridian dan organ dalamnya, dan serangan kuat yang baru saja dilakukannya semakin memperparah luka-lukanya. Raja Pedang Dingin buru-buru mengambil pil dan menelannya. Setelah itu, dia menatap Zhou Yu dengan pandangan penuh kebencian, dengan pikiran untuk mundur sudah terbentuk di hatinya. Anak ini, Zhou Yu, jauh lebih merepotkan dari yang dibayangkannya. Kalau begini terus dia bisa saja terjatuh di sini. Dengan mengingat hal ini, Raja Pedang Dingin mengulurkan tangannya, dan pedang cahaya dingin yang tertanam di bahu Zhou Yu langsung tersedot kembali kepadanya. Nak, aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini, tapi aku akan mengambilnya lain kali. Sambil berkata demikian, Raja Pedang Dingin segera mundur dan hendak melarikan diri. Akan tetapi, saat itu, Zhou Yu tertawa dingin. Mencoba melarikan diri. Ledakan untukku. Sebuah ledakan tiba-tiba datang dari titik di dada Raja Pedang Dingin yang telah ditembus oleh jari api meledak milik Zhou Yu. Raja Pedang Dingin menjerit saat dia terhempas secara horizontal. Dadanya meledak, darah berceceran di mana-mana. Wajah Raja Pedang Dingin dipenuhi kengerian saat ini. Dia meraung karena terkejut dan marah. Zhou Yu tentu saja tidak menjawabnya, dia sepenuhnya mengabaikan luka-lukanya sendiri dan langsung mengaktifkan langkah gunung dan sungai, langsung muncul di depan Raja Pedang Dingin. Melihat Zhou Yu tiba-tiba muncul di hadapannya, wajah Raja Pedang Dingin berubah drastis. Ia segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat pedang cahaya dingin dan melancarkan serangan balik. Akan tetapi, karena terluka parah, kekuatannya kurang dari 10%, jauh dari sebanding dengan Zhou Yu. Retakan. Lengan kiri Raja Pedang Dingin langsung dipotong oleh Zhou Yu. Raja Pedang Dingin menjerit lagi dan mundur dengan putus asa. Zhou Yu mencibir dan berkata. Sambil berkata demikian, dia menyerbu maju dengan pedangnya. Tidak, Zhou Yu, jika kau berani membunuhku, keluarga Han tidak akan pernah melepaskanmu, keluarga Han memiliki lebih dari sekedar aku sebagai Raja Bela Diri. Pada saat ini, Raja Pedang Dingin benar-benar ketakutan. Ia mundur sambil mengancam dengan putus asa. Meski kata-katanya mengancam, nadanya penuh permohonan. Kepala Raja Pedang Dingin langsung dihancurkan oleh tebasan Zhou Yu. Satu generasi martial king tumbang begitu saja. Raja Elang Merah menatap mayat Raja Pedang Dingin dengan kaget dan marah, lalu berseru. Kau benar-benar berhasil membunuh Raja Pedang Dingin. Adegan ini benar-benar di luar pemahaman Raja Elang Merah. Sebelumnya dia pernah berhadapan dengan Raja Elang Terbang dan tidak terlalu fokus pada medan pertempuran ini. Menurutnya, pertarungan Raja Pedang Dingin melawan Zhou Yu hanya masalah menit, mustahil dia akan gagal. Namun kini, kenyataan di hadapannya bagaikan tersambar petir, pikirannya berdengung. Raja Elang Terbang juga sama terkejutnya, tetapi langsung menunjukkan kegembiraan. Semakin kuat Zhou Yu, semakin menguntungkan bagi kamar dagang Tianyu miliknya. Karena mereka sekarang berada dalam hubungan kerjasama. Raja Elang Terbang segera berkata kepada Raja Elang Merah. Raja Elang Merah,
masih ingin bertarung. Jika kamu tidak takut mati, maka lanjutkan saja. Perkataan Raja Elang Terbang menyadarkan Raja Elang Merah kembali ke dunia nyata. Dia menatap tajam ke arah Zhou Yu, melihat Zhou Yu berlumuran darah dan penuh luka. Dia sudah menyadari bahwa meskipun Zhou Yu membunuh Raja Pedang Dingin, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan Zhou Yu. Begitu dia pulih, di masa mendatang, bukan mereka yang akan menyingkirkan Zhou Yu, tetapi Zhou Yu yang akan menyingkirkan mereka. Memikirkan hal ini, Raja Elang Merah segera mengeluarkan suar sinyal buatan khusus dari tangannya dan dengan santai melemparkannya ke langit. Hari ini, berapapun biayanya, kamu harus mati. Raja Elang Merah berteriak marah. Dengan suar sinyal yang membubung ke langit, beberapa saat kemudian, sesosok gelap dengan cepat melesat di udara ke arah mereka. Melihat orang ini, ekspresi Raja Elang Terbang berubah. Tidak bagus, itu Raja Bela Diri Keluarga Ao, Tian Wang Guang. Bab 1194. Raja Awan muncul. Upaya pembunuhan terhadap Zhou Yu malam ini adalah operasi yang diikuti oleh keluarga Han, keluarga Zhu, dan keluarga Ao. Anggota kerajaan raja dari keluarga Han dan keluarga Zhu terutama bertanggung jawab untuk menangani Zhou Yu. Anggota alam raja keluarga Ao, Raja Tian Guang, ditugaskan untuk mengawasi paviliun bela diri guna mencegah segala kejadian yang tidak terduga. Akan tetapi, sepanjang malam berlalu tanpa ada tanda-tanda pergerakan dari paviliun bela diri. Selama paviliun bela diri tidak datang membantu mereka, menurut pandangan Raja Tian Guang, Zhou Yu akan hancur malam ini. Tanpa diduga, ia menerima sinyal dari Raja Elang Merah. Jadi, dia bergegas dengan kecepatan penuh. Apa yang terjadi di sini? Raja Elang Merah segera menceritakan rangkaian kejadian itu. Dia menatap Zhou Yu, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata. Sangat mengesankan, Zhou Yu. Aku tidak pernah berpikir semua orang meremehkanmu. Hanya alam suci, namun kau mampu melawan alam raja. Selama ratusan tahun, Anda jelas merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Sayang sekali kau sekarang terluka parah, tidak peduli seberapa berbakatnya, kau tidak mungkin masih punya kekuatan untuk membunuhku. Kalau begitu, biar aku yang antar. Dengan itu, Raja Tian Guang mulai bergerak. Melihat situasi ini, Raja Fei Hong mengubah ekspresinya, meraih Zhou Yu, berbalik, dan melarikan diri. Dalam situasi seperti ini, melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Akan tetapi, Raja Elang Merah, yang begitu licik, telah mengantisipasi bahwa Raja Fei Hong akan lari, jadi dia menghalangi jalan Raja Fei Hong pada kesempatan pertama yang didapatnya. Pada saat yang sama, dia mencibir dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Bersiaplah untuk mati. Raja Elang Merah melancarkan pukulan ganas langsung ke Raja Fei Hong dan Zhou Yu. Pada saat itu, Raja Fei Hong sedang melindungi Zhou Yu dan tidak mampu menangkis serangan itu dengan kekuatan penuh, ia hanya bisa mundur tergesa-gesa, mundur kembali. Retret ini menempatkannya tepat di tengah pengepungan Raja Elang Merah dan Raja Tian Guang. Semua harapan untuk melarikan diri hilang sepenuhnya. Melihat ini, Raja Elang Merah mencibir. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu selamat. Saudara Tian Guang, mari kita serang bersama. Terdengar suara dengungan dingin. Saat berbicara, aura mengerikan langsung turun. Merasakan kekuatan yang luar biasa ini, Raja Elang Merah dan Raja Tian Guang mendongak pada saat yang sama, hanya untuk melihat bayangan putih melintas, langsung muncul di samping Zhou Yu dan Raja Fei Hong. Raja Awan. Wajah Raja Elang Merah dan Raja Tian Guang menjadi gelap pada saat yang sama. Bukankah paviliun Danmu selalu berselisih dengan paviliun bela diri? Apa? Kau ingin melindungi anak ini? Melihat Raja Awan muncul, Zhou Yu juga diam-diam menghela napas lega. Baik Raja Fei Hong maupun Raja Awan, semuanya adalah kartu yang telah ia atur untuk mencegah situasi saat ini. Sekarang tampaknya rencananya berhasil. Raja Awan mengabaikan keduanya dan langsung menatap Zhou Yu. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu tersenyum sedikit. Raja Awan berbicara dengan kagum. Kau benar-benar berhasil membunuh Raja Pedang Dingin, sungguh luar biasa. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung berhenti. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhou Yu sambil tersenyum. Zhou Yu, kamu sembuh dulu, aku akan urus sisanya. Zhou Yu mengangguk, segera duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya. Sementara Raja Awan memandang Raja Elang Merah dan Raja Tian Guang. Jika kamu masih ingin bertindak, aku akan menghiburmu. Mendengar ini, wajah Raja Elang Merah dan Raja Tian Guang berubah sangat tidak menyenangkan. Raja Awan adalah Raja Bela Diri tua, tak satu pun dari mereka yang punya keyakinan bisa mengalahkan Raja Awan. Ditambah lagi, Raja Fei Hong yang baru saja naik pangkat, meskipun baru saja menerobos ke alam raja, telah mengumpulkan fondasi yang cukup kuat di puncak alam suci, jadi kekuatannya pun tidak lemah. Raja Elang Merah ini tahu betul. Dengan cara ini, kedua belah pihak berimbang, dan di pihak mereka,
mereka telah memainkan semua kartu mereka, yang berarti rencana hari ini untuk membunuh Zhou Yu telah gagal. Kegagalan terbesar hari ini adalah tidak seorang pun menduga terobosan Zhou Yu ke tahap akhir alam suci pemurnian tubuh akan menghasilkan pertumbuhan kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan Raja Pedang Dingin pun bukan tandingannya. Raja Elang Merah dan Raja Tian Buang sama-sama tahu bahwa jika Zhou Yu berhasil pulih, ia akan menjadi ancaman besar. Tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Keduanya bertukar pandang, memperlihatkan keengganan namun tidak berlama-lama, mereka segera mundur, menghilang dalam sekejap ke dalam malam. Melihat keduanya mundur, Raja Fei Hong dan Raja Awan sedikit menghela napas lega. Tanpa kepastian kemenangan, menghindari pertarungan tentu saja merupakan pilihan terbaik. Raja Awan dan Raja Fei Hong secara pribadi melindungi Zhou Yu saat ia pulih dari luka-lukanya. Setelah 1 jam, luka Zhou Yu sebagian besar sudah sembuh. Zhou Yu tidak terus pulih, ia segera membuka matanya, berdiri, dan berjalan menuju sebuah rumah yang jauh. Menendang pintu rumah hingga terbuka, Zhou Yu melihat Yun Feifei. Yun Feifei diikat ke pilar, kondisinya tampak sangat menyedihkan, namun tidak terluka. Zhou Yu segera berjalan untuk melepaskannya. "Kakak Yun, kamu baik-baik saja." Melihat Zhou Yu, Yun Feifei sangat gembira hingga dia hampir meneteskan air mata, tetapi kemudian dia berkata, "Zhou Yu, kau harus segera pergi, Ku Hong telah menghubungi para ahli alam raja untuk menyergapmu." Zhou Yu terkekeh. "Kakak Yun, jangan khawatir, mereka semua sudah mati." "Apa?" Yun Feifei tertegun. Zhou Yu menunjuk keluar dan tersenyum. "Coba lihat, dan kamu akan melihatnya." Bab 1195. Mengetahui berita kematian. Yun Feifei berlari keluar dan segera melihat mayat Raja Pedang Dingin dan mayat Ku Hong serta orang lainnya. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan, mulutnya menganga karena tidak percaya. Kau benar-benar berhasil membunuh seorang ahli alam raja." Yun Feifei menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. "Itu adalah pertarungan untuk hidupku." Yun Feifei menatap Zhou Yu di depannya, selain pakaiannya yang sedikit compang camping, tidak ada tanda-tanda pertempuran yang mengancam jiwa seperti yang diklaimnya. Tertegun sejenak, dia akhirnya berseru, seolah-olah sedang menatap monster. "Orang aneh." Zhou Yu terdiam. Pada saat ini, Han Jiantu sedang mengadakan perjamuan keluarga bersama putranya dan para petinggi keluarga lainnya, menunggu kembalinya Raja Pedang Dingin. Namun, setelah menunggu cukup lama, Raja Pedang Dingin masih belum kembali. Han Minghao menjadi tidak sabar dan berkata, "Mungkin ada hal lain yang menyebabkan keterlambatannya, mari kita tunggu sedikit lebih lama." Bersulang pertama hari ini harus untuk menghormati Raja Pedang Dingin. "Oh." Han Minghao kembali tenang. Han Jiantu melihat ke bawah dan langsung berkata dengan bingung. Lalu, dia menekan tombol jawab. Melihat situasi keluarga Zhu serupa, mereka mungkin juga belum melihat Raja Elang Merah kembali dan merasa cemas. Han Jiantu tertawa dan berkata, "Kedua senior itu pasti ada urusan lain yang harus diselesaikan setelah berurusan dengan anak itu. Bersabarlah dan tunggu sedikit lebih lama." Mengetahui Raja Pedang Dingin juga belum kembali, Zhu Tanggong menghela napas lega lalu tertawa. Saat itu, Zhu Tanggong tiba-tiba mendengar sesuatu. Dia menoleh dan segera berkata ke telepon, "Kakak Han, operasi kali ini gagal." Mendengar ini, alis Han Jiantu berkerut. Jenderal Flying Hong membuat terobosan. "Bukan seperti itu," bantah Zhu Tanggong. "Kakak Han, Raja Pedang Dingin, dia meninggal. Dibunuh oleh Zhou Yu." Mendengar ini, ekspresi Han Jiantu langsung membeku. Cangkir teh di tangannya langsung terjatuh ke tanah. Menabrak. Seketika, Han Jiantu membanting meja karena marah dan berdiri. Suaranya hampir mengangkat atap villa keluarga Han. Pada saat itu, semua orang di keluarga Han sedang mengobrol dan tertawa, tetapi mereka semua terkejut oleh teriakan tiba-tiba Han Jiantu, hampir takut mengompol. Seketika, semua orang di keluarga Han menatap kosong ke arah Han Jiantu. Mereka tidak tahu apa yang membuatnya kehilangan ketenangannya begitu parah. Di bawah tatapan semua orang di keluarga Han, Han Jiantu gemetar, wajahnya pucat, dan tiba-tiba tampak kehilangan jiwanya. Ia jatuh terduduk di kursinya, dan ponsel di tangannya terjatuh ke lantai. Han Minghao adalah orang pertama yang bergegas. Han Jiantu linglung, ekspresinya mati rasa, matanya dipenuhi teror. Raja Pedang Dingin, sudah mati. Dia bergumam. Ketika Han Jiantu mengatakan ini, semua orang di keluarga Han tercengang. Mustahil. Raja Pedang Dingin adalah ahli alam raja, bagaimana mungkin dia mati? Dalam sekejap, keluarga Han terdiam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.